kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi teman-teman, alhamdulillah ini adalah video kedua yang akan aku bagikan ke kalian semua. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Tonton terus sampai habis ya. Teman-teman, gini, aku mau ngajak teman-teman, kita ini sekarang kan hidup di zaman milenial. Zaman yang serba canggih, semuanya mudah didapatkan, semua mudah diakses, semua mudah kita raih, semua mudah kita cakup, semua mudah, pokoknya serba mudah gini. Kita hidup di zaman milenial, teknologi serba canggih. Kemudahan tadi yang udah aku sebutkan semua mudah kita dapatkan. Beli baju mudah, segala macamnya mudah. Sosial media yang semakin banyak fiturnya, aplikasinya, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, segala macam, YouTube, ini YouTube sekarang. Hal-hal seperti itu bisa memberikan dampak positif dan negatif tergantung pada kita yang mengkonsumsi gitu. Jadi teman-teman yang di semua serba mudah ini, aku mau tanya nih ke teman-teman semua. Kira-kira kalau kita bangun tidur, hal yang pertama kali kita lakukan itu apa? Pasti nih ya, jawabannya 90% bilang kayaknya aku pertama kali bangun ngecek HP deh. Nah, kita nggak boleh bohongin diri kita sendiri ya. Padahal hal yang harus pertama kali kita lakukan kalau bangun tidur itu angkat tangan, baca doa bangun tidur, bersyukur bahwa Allah masih menghidupkan kita di pagi hari untuk beramal baik sampai tidur lagi. Bisa jadi pas tidur itu Allah cabut nyawa kita, na'udzubillah. Tapi ternyata Allah beri kita kemudahan untuk hidup lagi di pagi hari itu gitu. Jadi mulai dirubah, yang pertama bangun pagi megang HP, mulai besok bangun pagi harus baca doa. Itu yang pertama yang anak milenial sekarang lakukan. Itu harus kita rubah gitu teman-teman. Nah yang kedua, orang yang hidup di zaman milenial, anak-anak remaja seperti kita, dia tuh lebih mengutamakan style dari baju, rok atau celana, jilbab, yang semua tuntunan itu kalau kita tengok di Quran semuanya tuh udah jelas. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita semua udah dijabarkan dengan jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi kebanyakan pada kenyataannya sekarang itu anak-anak muda lebih memandang lifestyle dia itu ke dunia barat, ke orang-orang Korea, ke orang-orang Jepang, orang Cina. Yang kalau orang mereka semua itu yang di dunia barat itu orang-orang yang beragama Islam, yang panduannya juga Al-Quran, it's no problem. Tapi kenyataannya enggak teman-teman. Contoh, orang yang suka Korea, sedikit banyak pasti dia meniru idolanya yang ada di Korea. Nah kebanyakan dari mereka itu bukan orang-orang muslim gitu. Dia nggak akan bisa memberi manfaat ke diri kita gitu. Jadi lifestyle kita itu salah kalau tuntunan kita itu orang-orang seperti itu gitu. Bukan berarti kita yang hidup di zaman milenial tidak bisa berkarya, di rumah aja, baca buku terus, nggak bisa melakukan hal-hal positif di luar rumah, bukan berarti seperti itu. Bisa, semua tentu bisa dan mudah diakses. Tapi ada caranya di dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, kita harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis tentunya. Dan role model kita itu supaya lifestyle kita bagus harusnya Rasulullah SAW gitu. Jadi mulai jadi tren baju, perilaku, tutur kata dan bahasa, pemikiran, terus gerak-gerik, bahkan tuh semua udah Rasulullah contohkan. Nah kita bisa jadi manusia yang super hebat, super the best, pokoknya best ever selamanya kalau kita menjadikan Rasulullah role model yang bisa membuat lifestyle hidup kita jadi lebih baik gitu. Terus anak zaman sekarang itu kayaknya lebih sering ngeluh masalah cinta, pekerjaan, terus dengan teman-teman sekitarnya. Nah kalau ngeluhnya itu di dirinya sendiri, terus itu dia kayak ngerasa ya ampun kok aku dikasih cobaan kayak gini ya,
Padahal gitu aja harusnya nggak boleh ya teman-teman, karena setiap yang terjadi di hidup kita itu tentunya merubah diri kita menjadi lebih baik. Jadi kalau ada orang yang anak milenial sekarang ada masalah, segala macam masalah yang terjadi di hidupnya, kegundahan, kesusahan, pikiran yang kacau atau apa gitu, mereka tuh lebih kayak membagikan hal-hal yang mereka rasakan itu di sosial media yang tidak memberikan manfaat sama sekali ke orang lain. Bahkan malah orang lain yang ih ngeluh aja nih orang ini gitu, di sosial media pun ngeluh-ngeluh gitu. Harusnya kan nggak gitu. Nah, kita tuh nggak boleh ngeluh, terus harus bersyukur. Jadi Allah itu sudah mengatur secara kompleks semua kehidupan kita dalam Al-Quran. Ngeluh pun tidak boleh gitu teman-teman. Jadi kalau ada masalah itu ya udah kita hadapi dulu nih, terima dulu, hati kita tuh harus terima. Oh ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah dikasih masalah, mungkin jadi lebih baik. Setelah ini aku jadi lebih baik. Dapat masalah, kemudian coba ambil wudhu. Terus itu kalau dari ambil wudhu dia masih kurang tenang, bisa coba sholat 2 rakaat. Pas sholat 2 rakaat kayak masih ada yang kurang juga, mungkin kita kurang baca Quran. Nah dari situ baca Quran. Itu semua kegiatan baik itu nggak bisa didapatkan ketika ada masalah, dibuat kegiatan baik tadi, sekali selesai langsung tenang hatinya. Nggak gitu teman-teman. Jadi Allah itu membuat masalah yang ada di hidup kita, kita mengatasinya. Allah nih nguji nih, 1 hari udah agak tenang, tapi kok nggak dapat ketenangan yang benar-benar ya. Hari kedua, oh hari kedua juga belum, hari ketiga belum. Ternyata udah sebulan kita lakukan rutinitas yang baik. Nah disitulah Allah sudah tahu bahwasannya oh ini bisa nih. Jadi teman-teman, tadi masalah tadi yang datang ke kita sudah mengatasinya 1 hari tidak selesai, tidak tenang hatinya. Nggak apa-apa, Allah uji mungkin sebulan baru Allah kasih ketenangan itu. Dengan catatan kita mengatasi masalah bukan dengan lari ke sosial media yang kita membagikan hal-hal yang kita rasakan ini yang kurang baik, kita bagi ke sosial media. Penat banget hari ini, nggak gitu. Coba ambil wudhu tadi, pokoknya hal baik itu dikerjakan selama sebulan. Nah sebulan itu Allah sudah ngasih kayak ketenangan, hidupnya lebih tertata, hidupnya lebih baik. Itu tadi lifestyle yang harus kita lakukan di hidup kita gitu. Kemudian teman-teman, kayaknya orang sekarang juga lebih mementingkan harta dan perut yang makan sana sini gitu mungkin ya kan. Padahal yang harus dia lebih pentingkan itu kekayaan hati dan imannya gitu. Jadi teman-teman, aku di sini mengajak teman-teman semua, khususnya aku pribadi, rubahlah lifestyle kita, kebiasaan-kebiasaan buruk ke dalam hal-hal baik yang sudah Allah tetapkan di Al-Quran dan hadis. Kalau tidak ada di Al-Quran dan hadis, ijma ulama. Kalau tidak ada, qiyas. Nah, 4 dasar hukum itu harus kita pelajari, harus banget kalau menjadi manusia yang unggul, pikiran, pokoknya unggul semuanya lah gitu. Jadi aku ajak teman-teman ini, kita buat perubahan, anak milenial harus unggul, milenial yang cinta Quran, dan milenial yang pertama cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Al-Quran, cinta orang tua, hal-hal baik, anak milenial harus unggul, pasti bisa. Sekarang tinggal actionnya gitu. Mulai dari sini kita rubah kebiasaan-kebiasaan buruk menuju kebiasaan baik yang bisa memberikan dampak positif pada diri kita hari ini dan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, bahkan sampai kita mati. Semoga Allah terus memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk, dan yang terpenting semoga Allah selalu menyayangi kita sehingga kita bisa menjadi hambanya yang terus istiqomah sampai kita mati. Oke, semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada saya dan teman-teman semua. Kalau teman-teman suka video ini, boleh tinggalkan like-nya di bawah. Kalau teman-teman mendukung channel ini, boleh di subscribe dan di share ke teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.